Firman Kudus untuk kebangunan pagi, mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus volume keempat, minggu ke-41 atau minggu ke-5 dengan judul Pohon Hayat, hari ke-5. Firman Tuhan diambil dari dua ayat. Yang pertama, Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat yang kedua, 2 Korintus pasal 4 ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, pekerjaan baik adalah Kristus. Sasaran pekerjaan Allah adalah Kristus, dan kita harus berjalan dalam pekerjaan ini. Kita sering bekerja karena kepentingan kita, bukan karena Kristus. Seringkali manusia berlari kian kemari untuk bekerja mencari nama untuk diri mereka sendiri. Mereka telah bekerja, tetapi mereka belum melayani Allah. Pekerjaan Allah dari kekekalan kepada kekekalan selalu bersama dengan pandangan bahwa putranya akan memiliki tempat pertama dalam segala sesuatu. Karena itu, pekerjaan kita harus juga bagi Kristus. Jika Allah tidak memurnikan maksud dan motivasi kita, kita tidak bisa menerima berkat Allah. Kita bekerja bukan untuk orang-orang dosa, tetapi bagi Kristus. Keberhasilan pekerjaan kita tergantung pada berapa banyak Kristus yang ada di dalamnya. Pekerjaan kita tidak boleh bagi pertambahan kita sendiri, kelompok kita sendiri, atau berita kita sendiri. Sebaliknya, kita harus bekerja bagi Kristus. Selama Allah mendapatkan sesuatu, kita harus bersukacita. Ketika kita melihat Allah mendapatkan sesuatu, walaupun bukan melalui tangan kita harus gembira karenanya. Kristus juga harus menduduki tempat pertama dalam berita-berita kita. Kita beritakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2 dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kristus adalah pusat rencana Allah dan pusat sasaran Allah. Salib adalah pusat pekerjaan Allah. Pekerjaan salib adalah untuk merampungkan sasaran Allah. Salib bekerja untuk menyingkirkan semua yang berasal dari daging, agar Kristus dapat menduduki tempat pertama. Berita utama kita seharusnya bukan dispensasi, nubuat, lambang-lambang, kerajaan, baptisan, meninggalkan denominasi, berbahasa lidah, memelihara sabat, atau kekudusan, dan lain-lain. Berita utama kita seharusnya adalah Kristus. Sentralitas Allah adalah Kristus. Kristus harus memiliki tempat pertama, bukan hanya dalam kehidupan kita, tetapi juga dalam semua berita kita. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dalam pekerjaan kita harus senantiasa menarik orang kembali ke pusat dan membiarkan mereka melihat bahwa Kristus adalah Tuhan. Kita harus memberi Tuhan Yesus tempatnya di atas tahta. Dan untuk memberitakan berita seperti itu, kita sendiri terlebih dahulu harus diremukan oleh Allah, dan kita harus mengizinkan Kristus untuk memiliki tempat pertama di dalam kita. Berita kita adalah persona kita. Selanjutnya, kita harus memiliki kasih yang intim bagi Tuhan sebagai Raja kita. Kemudian lidah kita akan menjadi pena seorang juru tulis yang mahir, yang siap untuk menulis kasih kita bagi Tuhan dan pujian kita kepada Tuhan dengan pengalaman dan kenikmatan kita akan Dia menurut segala adanya Dia. Mengasihi Tuhan dengan kasih pertama
berarti memberi Dia tempat pertama dalam segala sesuatu, yang adalah mengambil Dia sebagai sentralitas kita, yaitu pusat penopang kita, dan universalitas kita, yaitu segala sesuatu kita. Kita perlu mengambil Dia sebagai pusat, isi, dan lingkaran dari alam semesta pribadi kita. Inilah artinya kita mengasihi Tuhan dengan kasih pertama, dengan kasih yang terbaik. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mau belajar mengasihi-Mu dengan kasih yang semula, kasih yang pertama, kasih yang terbaik, memberi Dikau tempat pertama dalam segala sesuatu, mengambil Dikau sebagai pusat penopang kami, dan mengambil Dikau sebagai segala sesuatu kami. Tuhan, Kaulah pusat, isi, dan lingkaran dari alam semesta pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin.